Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadhan Afiansyah, absen 22 dari kelas XKCA. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu PBX. Nah, ini diagram dari PBX. Kemudian pengertian PBX. PBX atau Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas atau untuk publik. PBX menghubungkan antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon dengan perusahaan dengan jaringan telepon publik atau PSTN, Public Switch Telephone Network, melalui trunk, yaitu penghubung jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima melalui Central Office. Jaringan ini menggabungkan telepon dengan faksimil, modem, dan hal lain yang menjadi perpanjangan dari kemampuan PBX sistem melalui trunk. Oleh karena itu, telepon sistem PBX tidak hanya berfungsi untuk kegiatan telepon, namun juga dapat mengirim fax atau modem akses internet. Nah, cara kerja PBX. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP, server IP PBX, dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubungi jalur server. Klien SIP baik berupa software atau softphone atau perangkat keras berbasis ponsel. Mendaftar ke server IP PBX untuk melakukan panggilan IP PBX. Memiliki semua daftar ponsel atau pengguna dan alamat sesuai dengan SIP mereka dan demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal melalui gateway VoIP atau menyedia layanan VoIP. Nah, kemudian ke langkah-langkah konfigurasi PBX. Pertama ada jalankan server VoIP, klik tombol start, klik arsitek Win32 GUI. Kemudian tunggu sampai tampilan samping ini muncul. Nah, tampilan seperti ini muncul, ditunggu ya. Kemudian setelah statusnya Arteryx ready, klik PBX Manager, akan muncul tampilan berikut. Seperti ini. Artinya server VoIP Arteryx sudah siap digunakan. Kemudian klik admin untuk mengkonfigurasi extension. Konfigurasi, klik admin. Dan akan muncul tampilan untuk mengisi password. Nah, isi password dengan admin dan klik OK, maka akan muncul tampilan berikut. Nah, kemudian klik PBX Params, akan muncul tampilan di bawah ini. Kemudian klik SIP option, di sini kita akan mengisi host atau IP dengan IP address komputer di mana server VoIP Arteryx Win32 diinstal. Di sini kita akan mengisi host atau IP dengan address komputer di mana isi port dengan 5060 atau 5061. Biarkan extern IP dan localhead dikosongkan, kemudian klik save. Nah, setelah di save akan kembali ke menu utama dari PBX Params. Ini. Nah, klik PBX modul untuk menambahkan modul-modul yang diperlukan komunikasi telepon VoIP. Seperti ini. Kemudian pada grup modul tulut harus ada file yang diberi tanda kuning. Jika belum ada, maka cari di bagian sebelah kiri. Kemudian pilih dan klik tombol load untuk menambahkannya. Kemudian klik save, kita kembali ke menu utama. Nah, kemudian ke konfigurasi dial plan-nya. Kembali ke tampilan utama dari PBX admin. Kemudian pilih atau klik salah satu extension yang akan kita setting. Contohnya 3000. Isi passwordnya sesuai keinginan kita, kemudian klik save. Keempat, lakukan hal yang sama untuk konfigurasi extension yang lain. Kemudian setelah selesai mengkonfigurasi extension, kita kembali ke menu utama. Sampai di sini konfigurasi server selesai. Klik tombol quit, kemudian kita akan merestart server. Nah, setelah merestart, klik menu tools PBX reload
untuk merestart server VoIP agar konfigurasi server yang sudah kita lakukan berjalan. Proses konfigurasi server VoIP selesai. Nah, kita bahas keuntungan dari PBX. Keuntungan dari PBX adalah yang pertama, jika kantor baru atau gedung baru tidak perlu tarik dua kabel. Kabel telepon RJ11 dan kabel LAN RJ45 dalam satu bangunan kantor. Cukup tarik semua pakai kabel LAN RJ45. Yang kedua, dari sisi manajemen jadi lebih mudah. Misalnya penambahan extension, cukup beli switch hub, kabel LAN, dan IP phone. Yang ketiga, kontrol yang lebih baik. IP PBX sudah support untuk billing sehingga bisa memantau user dengan extension tertentu, sering telepon ke siapa saja. Keempat, ada scalable. Ekstensi IP PBX tidak terbatas, dapat menangani sejumlah extension dan jalur telepon dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang terakhir ada tidak bergantung pada satu jenis vendor saja, dapat menggunakan vendor gateway apapun serta SIP VoIP pun apa saja. Nah, kekurangannya ada dua. Yang pertama, kurangnya bandwidth yang tersedia, dan yang terakhir ada harga IP pun masih tergolong sangat mahal dibanding pesawat analog biasanya. Sekian penjelasan PBX dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.